Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi yang berbahagia ini untuk melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk Bitcoin sudah menembus lagi di area 23.000 teman-teman. Semoga saja dia mampu ya untuk menyentuh di rank 25.000 gitu teman-teman ya. Karena itu menjadi titik balik dari kebangkitan Bitcoin nantinya ya. Semoga saja bisa ke arah situ teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama dengan kenaikan Bitcoin seperti ini teman-teman ya, semua aset tertarik juga. Ethereum nih naiknya lumayan yaitu 5,2% ya. Terus AMPL ya ini juga naik 2%. Terus Tron juga 2%, Solana ini yang lumayan kenceng juga 7%-an teman-teman ya. Dan di sini Doge sama Shiba juga mengalami kenaikan yang lumayan, Doge 3%, Shiba 5,15%. Oke. Jadi di kesempatan pagi hari ini teman-teman kita akan membahas perihal Shiba Inu ya, karena di sini ada sesuatu hal ya yang mungkin dari harus teman-teman ketahui juga ya, bahwasanya di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk Shiba Inu sendiri dia berada di area 117 atau 11778 ya, dengan 40 di belakang koma. Semoga saja dia bisa menembus di area 13 sampai 15 teman-teman, karena itu juga menjadi area titik balik daripada Shiba Inu sendiri. Tapi di sini teman-teman ya, saya ingatkan untuk berhati-hati untuk Shiba Army teman-teman. Untuk Shiba Army waspada dan hati-hati, takutnya kalian nanti ketipu gitu ya. Jadi di sini ada beberapa informasi yang benar-benar harus kalian ketahui dan harus kalian cerna juga teman-teman, karena ini menyangkut masa depan daripada Shiba Inu juga gitu ya. Karena kalau kalian nggak bisa nyaring ya, otomatis ya akan terjadi hal yang nggak enak juga. Langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini tentara SHIB serang balik mantan pembakar Shiba besar ya, SHIB besar yang kecam Shiba ini sebagai skema piramida. Oke. Jadi di sini teman-teman, CEO Biggert Entertainment dan mantan penggemar Shiba berdiri tegak menyebut skema piramida Shiba Inu. Oke. Nah, jadi perlu kita ketahui Stephen Chopper ya, atau CEO-nya Biggert Entertainment yang dulu ikut andil dalam pembakaran Shiba Inu teman-teman, dia malah ngevote nih bahwasanya Shiba Inu itu skema Ponzi. Oke. Jadi secara nalar ya, ini bahaya juga gitu teman-teman. Kalau mungkin buat Shiba Army yang sudah lama-lama, wah ini mereka paham gitu maksudnya, bahwasanya apa yang terjadi di Stephen Chopper, apa yang ada di belakang Stephen Chopper, mereka paham. Dengan berita seperti ini masa bodoh kalau untuk Shiba Army yang mungkin sudah lama. Tapi di sini bahayanya buat orang-orang yang mungkin baru beli Shiba Inu atau baru mengenal Shiba Inu gitu teman-teman ya, yang tadinya niat mau membeli jadi nggak membeli, yang tadinya niat untuk investasi panjang mereka jadi cut loss kayak gitu teman-teman. Yang ditakutkan seperti itu ya, jika memang masih awam lah intinya seperti itu. Karena apa, belum bisa menyaring mana yang benar mana yang salah kan seperti itu. Karena gini ya teman-teman, CEO Biggert Entertainment atau Stephen Chopper ini mengatakan hal seperti ini itu tanpa ada dasar yang kuat gitu ya. Bisa jadi Stephen Chopper ini memiliki Shiba Inu ya di harga tinggi dan mungkin belum kejemput sangkut. Bisa jadi ya dia melakukan food ini biar semakin dam lagi gitu teman-teman ya, biar apa, mungkin bisa masuk kembali. Kalau untuk pemain Shiba Inu, pemain lama, dengan berita food seperti ini mereka malah seneng gitu teman-teman. Kenapa? Karena harga daripada Shiba Inu berharap turun lagi gitu ya. Ketika turun, para army Shiba yang dulu yang sudah kuat mentalnya, mereka akan melakukan akumulasi penyerokan untuk menambah muatan kembali. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kalian juga harus bisa dikatakan pintar-pintar lah dalam menyaring informasi gitu. Karena di sini juga army Shiba Inu ini mengecam kembali gitu. Maksudnya dia bisa dikatakan
menolak dengan berita hal seperti ini. Jadi Stephen Chopper ini, kepala eksklusif Bigger Entertainment yang dulunya adalah penggemar dan pembakar Shiba yang besar, hingga awal tahun lalu baru-baru ini mengecam token meme ini ya. Pada dasarnya menyebut sebagai skema piramida. Oke. Jadi kalau secara nalar teman-teman, skema piramida itu kan ya bisa dikatakan skema Ponzi ya kan. Nah, jadi kalau skema Ponzi teman-teman itu nggak mungkin banyak perusahaan ya yang menerima aset ini gitu, aset Shiba Inu. Karena apa? Shiba Inu bisa digunakan untuk bayar hotel bro ya, bisa digunakan untuk beli mobil, beli tiket ya, terus menyewa penginapan, hotel dan sebagainya, buat bayar makanan, banyak lah ya intinya kegunaan daripada Shiba Inu di dunia nyata. Kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara jernih ya, nggak mungkin gitu ya kalau memang terdeteksi skema Ponzi, perusahaan-perusahaan besar ya mau menerima Shiba Inu sebagai alat metode pembayaran ya. Salah satunya ya di Simplex juga nerima ya, BitPay gitu ya, integrasi pembayaran gitu teman-teman. Nggak mungkin mereka mau masukin Shiba Inu ya, karena apa? Nggak semua aset bisa digunakan sebagai alat metode pembayaran gitu loh ya, secara logika, secara nalarnya ya. Nah, jadi dalam tweet baru-baru ini Chopper menyatakan bahwa apa yang terjadi di balik layar dari token Shiba adalah gila dan menghancurkan banyak orang yang mencoba membantu perusahaannya Bigger Entertainment, termasuk di antara korban itu, klaimnya. Nah, jadi menurut siapa Stephen Chopper ini teman-teman, bahwasannya dia ini adalah korban gitu ya, korban apa ya, menghancurkan orang yang mencoba membantu. Jadi korban yang ingin ngebantu Shiba Inu, korban. Kalau kalian ngikutin beritanya Stephen Chopper waktu itu, waktu terjadi crash di Shiba Inu, kalian pasti paham lah ya apa yang terjadi sebenarnya kan, seperti itu ya. Kalau saya pribadi menanggapi hal ini dari Stephen Chopper ini atau dari Bigger Entertainment ini, harapan saya Shiba turun. Ya, harapan saya Shiba bisa turun teman-teman ya. Gitu buat akumulasi. Karena apa? Saya yakin kok dengan Shiba, saya yakin kok dengan kualitas yang disajikan oleh Shiba Inu. Jadi saya nggak pusing gitu dengan berita kayak gini gitu ya kan. Kalian bisa melihat sendiri ketika Bitcoin naik, Shiba Inu juga naik lumayan tinggi ya kan, 5%-an teman-teman ya, secara nalar loh ya. Nah, jadi rupanya dia merujuk pada perselisihan kecil baru-baru ini di antara pengembang utama Shiba, Satoshi Kusama, dan Colette, tim pertahanan Shiba. Nah, jadi sebenarnya ini gitu loh yang saya bilang, ini permasalahan dari Satoshi Kusama dan Colette ini harus segera clear. Kalau enggak, banyak orang-orang yang memanfaatkan Shiba gitu. Maksudnya menyerang Shiba biar harganya turun. Tapi di sini yang perlu kita catat, army Shiba nggak sebodoh itu bro ya. Army Shiba nggak sebodoh itu. Maka dari itu buat army Shiba yang sudah lama megang Shiba pasti paham gitu. Yang ditakutkan adalah orang-orang yang ingin berpartisipasi membeli Shiba. Orang-orang baru yang mau membeli Shiba, mereka nggak jadi karena adanya informasi seperti ini. Yang ditakutkan seperti itu teman-teman ya. Kalau masalah utilitas daripada Shiba Inu, jangan ragu kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Tapi tetap Dior ya, tetap Dior, harus waspada ya. Karena apa? Cryptocurrency itu adalah tempat terbaik bro buat buang-buang duit, dan tempat terbaik buat menggandakan duit gitu ya. Jadi kalau kalian salah langkah menginvestasikan, salah langkah membeli aset, ya otomatis duit kalian ya akan terbakar gitu, sangkut terus secati, kurang lebih seperti itu. Syukur-syukur kalau masih proyeknya jalan, tapi kalau nggak jalan itu yang menjadi uang kita hilangan seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya perihal Shiba kali ini, semoga sedikit bantu dan salam cuan.